Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah di pekan ini saya Jejen Jailani, mahasiswa Pascasarjana Universitas Sangga Buana (PPKP) Kota Bandung. Hari ini akan menyampaikan terkait review pertemuan 5 topik pada mata kuliah Grand Infrastruktur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini bab pendahuluan adalah merenungkan terkait latar belakang, yaitu merenungkan tentang global seperti perubahan iklim dalam urbanisasi yang pesat membuat saya sadar betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat modern terutama Indonesia. Banjir yang kian sering terjadi, polusi udara yang mengancam kesehatan, serta degradasi lingkungan menjadi pengingat bahwa sistem perkotaan kita masih jauh dari kata berkelanjutan. Mengenai konsep infrastruktur hijau membuka mata saya pada alternatif yang lebih holistik. Integrasi elemen alam seperti taman, hutan, kota dalam perencanaan perkotaan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga langkah menuju ekosistem yang lebih seimbang. Ide ini terasa sangat relevan di tengah isu global seperti krisis iklim dan urbanisasi, namun penerapannya tidak selalu mulus. Contoh kasus di Pontianak dan Cina menjadi pengingat bahwa inovasi seperti green infrastruktur tetap memerlukan penyesuaian dan evaluasi terus-menerus. Saya merasa terinspirasi oleh fakta bahwa infrastruktur hijau bukan hanya solusi ekologis, tetapi juga alat yang mampu mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Namun, saya juga merenungkan tantangan teknis dan sosial yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran publik dan keterbatasan finansial. Hal ini membuat saya bertanya-tanya bagaimana saya sebagai individu atau bagian dari komunitas dapat berkontribusi pada penerapan konsep ini. Dengan mengikuti perkuliahan ini mengingatkan saya pada pentingnya keseimbangan antara kemajuan manusia dan perlindungan alam. Pembangunan berkelanjutan seperti diusung oleh infrastruktur tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab kita terhadap alam, bumi. Saya percaya langkah kecil kita hari ini menjadi bagian dari solusi besar di masa depan. Tujuannya dari pembuatan eh, apa review ini adalah memberi pengalaman dan pemahaman awal tentang infrastruktur hijau, menganalisa tentang serta peluang penerapan konsep di Indonesia, merefleksikan pelajaran dan perubahan pemikiran dalam mengembangkan infrastruktur. Selanjutnya, refleksi dan analisis pengalaman awal. Pada awalnya pembelajaran saya memandang infrastruktur hijau hanya seperti taman kota atau penghijauan jalan raya, sebuah konsep yang tampak sederhana dan estetis. Namun, seiring berjalan perkuliahan, pandangan ini berubah secara signifikan. Saya menyadari bahwa seiring berjalannya perkuliahan, pandangan ini itu berubah secara signifikan. Saya menyadari bahwa infrastruktur hijau adalah solusi yang lebih kompleks dan mendalam, mencakup elemen ekologi, sosial, teknis, dan bertujuan menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Pengalaman pertama yang membuka wawasan saya adalah studi kasus kolam retensi Andir di Bandung. Proyek ini membuktikan bagaimana ruang hijau dapat berfungsi lebih dari sekedar estetik dengan signifikan mengurangi risiko banjir tahunan yang menjadi permasalahan utama di kawasan tersebut. Melalui contoh ini, saya memahami bahwa infrastruktur hijau tidak hanya menawarkan manfaat langsung, tapi juga mengatasi dampak perubahan iklim yang lebih luas. Namun, penerapan infrastruktur hijau tidak selalu berjalan mulus. Pengalaman ini, contohnya di Pontianak, misalkan menunjukkan keterbatasan dan implementasi pedestrian dengan perkerasan berpori. Proyek ini yang bertujuan untuk meningkatkan daya serap air menghadapi kendala besar, mulai dari kurangnya perawatan hingga minimnya edukasi kepada masyarakat. Saya merenungkan betapa pentingnya peran komunitas dalam menjaga berlanjutan isu semacam ini. Kegagalan yang lebih besar terlihat pada konsep Spong City di Cina. Saat pertama kali diterapkan, ide ini terasa sangat menjanjikan menggunakan teknologi modern seperti taman resapan dan atau atap hijau yang mengelola air hujan, tetapi banjir ekstrim di Zhengzhou tahun 2021 mengungkapkan batasan perencanaan. Saya belajar bahwa meskipun inovasi penting, analisa risiko yang mendalam tetap menjadi kunci. Di perkuliahan ini juga membawa saya berbagai sektor lainnya seperti pertanian dan kehutanan. Di sektor pertanian, integrasi teknik agroforestry di daerah dataran tinggi membuktikan bahwa infrastruktur hijau dapat membantu mengatasi erosi tanah sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Namun, tantangan berupa keterbatasan dana dan teknologi jadi pengingat bahwa keberhasilan konsep ini membutuhkan dukungan lintas sektor. Melalui eksplorasi ini, saya menyadari bahwa infrastruktur hijau bukan sekedar solusi teknis, melainkan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara manusia dan alam. Setiap keberhasilan seperti restorasi kawasan sungai Wain di Kalimantan memberikan harapan bahwa keberlanjutan adalah tujuan yang dapat dicapai meskipun tantangannya besar. Setelah menghabiskan beberapa sesi kuliah, saya menyadari bahwa infrastruktur hijau mengajarkan pentingnya keterbatasan pikiran dan kemauan untuk terus belajar. Dari studi kasus di berbagai wilayah, saya memahami bahwa penerapan konsep ini memerlukan sinergi antara teknologi kesadaran masyarakat dan dukungan kebijakan yang kuat. Refleksi ini memberikan saya dorongan untuk berkontribusi meskipun dalam langkah kecil terhadap pembangunan berkelanjutan. Analisa kritikal selanjutnya, setelah
Mendalami lebih jauh, saya menemukan bahwa infrastruktur hijau memiliki 3 fungsi: ekologis, mengurangi risiko bencana seperti banjir, erosi melalui pengelolaan air, kemudian sosial, memberikan ruang publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ekonomi, mengurangi biaya pembangunan infrastruktur konvensional seperti drainase beton dengan solusi berbasis alam. Namun, infrastruktur Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya kesadaran masyarakat yang rendah, banyak yang belum memahami manfaat langsung infrastruktur hijau. Keterbatasan dana pendanaan seringkali menjadi hambatan utama, terutama di daerah dengan anggaran terbatas. Regulasi yang belum matang, regulasi yang ada belum cukup mendukung integrasi konsep ini dalam perencanaan tata kelola. Selanjutnya, analisa kritis menunjukkan bahwa keberhasilan infrastruktur hijau tidak hanya tergantung pada desain fisik, tetapi juga pada konteks lokal. Karakteristik geografi, sosial, dan ekonomi harus mempertimbangkan. Misalnya, Pontianak memiliki tanah yang rendah sehingga strategi sarapan perlu dikombinasikan dengan kolam retensi. Perencanaan komprehensif, Spong City gagal karena kurangnya analisa perubahan iklim. Infrastruktur harus mampu menghadapi skenario terburuk. Kolaborasi dan partisipasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hijau sangat penting. Selanjutnya, topik yang ketiga, konsep yang belum matang. Banyak proyek infrastruktur hijau gagal karena desainnya tidak mempertimbangkan perubahan iklim ekstrim. Misalnya, Spong City dirancang untuk hujan normal, tetapi tidak memperhitungkan skenario curah hujan ekstrim. Partisipasi publik yang rendah di Pontianak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya infrastruktur hijau menyebabkan rendahnya dukungan dan pemeliharaan. Kelembagaan dan regulasi, dukungan regulasi yang kuat menjadi prasyarat keberhasilan. Di Cina, regulasi teknis untuk Spong City masih minim sehingga implementasinya masih kurang merata. Selanjutnya, topik 4, yang seperti konteks lokalnya infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi. Di Pontianak, desain perindustrian tidak memperhitungkan kapasitas curah hujan tinggi. Perencanaan banyak proyek infrastruktur gagal karena kurangnya analisa risiko terhadap perubahan iklim ekstrim. Kelembagaan, regulasi, dan kebijakan seringkali belum mendukung adopsi green infrastruktur. Selanjutnya, topik terakhir yang saya amati, pendekatan green infrastruktur memiliki banyak keunggulan, namun tetap menghadapi sejumlah kendala. Manfaatnya adalah ketahanan ekosistem, eh, agro, agro agroforestry, meningkatkan cadangan karbon dan mencegah erosi tanah. Adaptasi iklim, ruang terbuka hijau membantu mengatasi banjir dan panas ekstrim di kota. Penguatan sosial ekonomi, pengelolaan hutan berbasis masyarakat menciptakan lapangan kerja sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati. Kendalanya yaitu keterbatasan sumber daya, teknologi seperti drip irrigation memerlukan investasi awal yang tinggi. Kurangnya edukasi, banyak masyarakat kurang memahami manfaat jangka panjang dari infrastruktur. Keterbatasan kebijakan, harmonisasi regulasi antar sektor seringkali tidak berjalan dengan optimal. Pelajaran yang didapat dari beberapa dari 5 topik melalui diskusi dan pembelajaran yang berbagai kelompok, pandangan saya tentang infrastruktur hijau menjadi jauh lebih luas dan mendalam. Awalnya saya hanya melihat sebagai solusi lingkungan yang menarik secara estetis, tetapi ternyata konsep ini melibatkan pendekatan multidimensi yang kompleks. Saya mulai semakin menyadari bahwa keberhasilan infrastruktur hijau memerlukan integrasi antara teknologi modern, desain alam, dan dukungan kebijakan yang solid. Dari selanjutnya, saya belajar pentingnya pendekatan multidimensi dan perencanaan infrastruktur hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini membuat saya merenungkan peran penting edukasi masyarakat dalam menciptakan prinsip aktif, karena proyek tanpa keterlibatan komunikasi seringkali kehilangan dan keberlanjutan. Contoh, Spong City di Cina menunjukkan bahwa solusi berbasis alam meskipun lebih lama tetapi memerlukan dukungan sosial yang memadai. Selanjutnya, memberikan perspektif tentang perlunya integrasi teknologi modern dengan desain alam. Saya menyadari bahwa regulasi keberlanjutan harus menjadi fondasi kuat yang mendukung implementasi infrastruktur hijau, terutama dalam kelanjutan harus menjadi fondasi kuat, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Pendekatan adaptif yang mempertimbangkan skenario ekstrim menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang tangguh. Selanjutnya, membuka wawasan saya tentang pentingnya pendekatan yang terpadu dalam infrastruktur hijau. Saya memahami bahwa integrasi dengan elemen abu-abu seperti teknologi modern pada kolam retensi di Pontianak dapat meningkatkan ketahanan sistem. Selain itu, edukasi dan perlibatan masyarakat terbukti menjadi kunci keberhasilan. Hal yang saya sadari adalah pentingnya risiko yang mendalam, terutama menghadapi perubahan iklim, skenario cuaca ekstrim, berfungsi meningkatkan bahwa keterlibatan memerlukan kolaborasi integrasi manusia dan alam. Selanjutnya, topik selanjutnya yang menyadari bahwa infrastruktur hijau melakukan pendekatan hibrida yang menggabungkan elemen hijau dan abu-abu untuk meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, edukasi masyarakat menjadi sangat penting karena partisipasi aktif mereka berperan besar dalam menjaga keberlanjutan dan infrastruktur. Hal ini yang saya perhatikan adalah pentingnya perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan dampak perubahan iklim ekstrim. Pemahaman ini meningkatkan saya bahwa keberhasilan infrastruktur terletak pada sinergi antar teknologi. Kemudian tantangan dan sosial solusi. Melalui perkuliahan ini saya menyadari terhadap berbagai tantangan dan solusi penerapan infrastruktur hijau. Saya menyadari bahwa keberhasilan membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah minimnya ahli di bidang infrastruktur, kurangnya
koordinasi lintas sektor, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan pendanaan. Hal ini menegaskan bahwa green infrastruktur bukan sekedar konsep tetap teknis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan. Minimnya tenaga ahli menunjukkan perlunya investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Saya memahami bahwa kapasitas teknis menjadi fondasi untuk menciptakan infrastruktur yang inovatif dan tangguh. Namun, tantangan teknis ini dapat diatasi tanpa koordinasi lintas sektor yang kuat. Ketidakharmonisan antara pemerintah sektor swasta dan masyarakat seringkali menjadi penghalang besar, sehingga diperlukan mekanisme kolaborasi yang efektif. Salah satu solusi yang sangat tepat adalah kampanye edukasi publik. Saya menyadari bahwa kesadaran masyarakat tentang manfaat green infrastruktur masih sangat rendah. Kampanye yang dirancang dengan baik dan membantu masyarakat memahami pentingnya green infrastruktur, sekaligus mendorong mereka untuk terlibat secara efektif aktif dalam perawatan dan keberlanjutan infrastruktur. Selain itu, keterlibatan komunikasi lokal dapat menciptakan rasa memiliki sehingga memperpanjang umur manfaat green infrastruktur. Keterbatasan pendanaan juga menjadi sangat penting. Saya belajar bahwa proyek green infrastruktur sering membutuhkan investasi awal yang besar, yang menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah daerah komunitas dengan anggaran terbatas. Pendekatan seperti green bond dan skema kerja yang sama publik swasta memberikan peluang yang menjanjikan untuk mengatasi kendala ini. Lebih jauh, fragmentasi kebijakan antar sektor menjadi menghalang utama bermunculan green infrastruktur. Saya memahami bahwa untuk menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung diperlukan integrasi kebijakan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor terkait belajar dan standar internasional seperti yang diterapkan di Uni Eropa. Saya menyadari bahwa green infrastruktur bukan hanya soal membangun taman kota dan nasi berbasis alam, tapi juga membangun kesadaran, kemitraan, kebijakan, berorientasi pasar depan dalam pelaksanaan infrastruktur. Pendekatan hibrida yang menggabungkan elemen hijau dan abu-abu penting untuk menciptakan ketahanan. Selanjutnya, transformasi pemikiran selama proses perkuliahan ini saya telah mengubah cara pandang saya terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama dalam memahami peran infrastruktur hijau. Apa yang sebenarnya dianggap sebagai elemen tambahan kini terlibat sebagai integral. Lebih dari itu, perkuliahan ini membawa saya adalah perubahan paradigma mendalam. Infrastruktur bukan lagi sekedar solusi lingkungan yang berdiri sendiri, melainkan strategi holistik yang merangkul dimensi sosial, ekonomi, politik. Perubahan ini tercermin dalam beberapa aspek, dan ternyata desain adaptif, merancang infrastruktur yang tanggap terhadap dinamika perubahan iklim, kolaborasi multi pihak, membangun sinergi antar dunia swasta, sektor dan swasta, dan sektor swasta. Fokus jangka panjang menyelaraskan desain. Ketiga, fokus jangka panjang menyelaraskan desain dengan visi pembangunan yang berkelanjutan. Refleksi mendalam juga memotivasi pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam merancang dan mengevaluasi infrastruktur. Kesimpulannya adalah proses ini telah membawa wawasan kami tentang bagaimana infrastruktur hijau menjadi solusi yang tidak hanya menjawab tantangan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Melalui studi kasus di dalam dan di luar negeri, menjadi bahwa pada keberhasilan green infrastruktur bergantung pada sinergi antara edukasi masyarakat, pendanaan yang memadai, regulasi yang kuat. Kombinasi ini menjadi hanya memperkuat fondasi infrastruktur yang menjadi pendorong utama berkelanjutan. Pengalaman ini salah satu wawasan yang muncul dari refleksi ini adalah pentingnya pendekatan integratif antara elemen hijau, biru, dan abu-abu. Misalnya pada sektor perkotaan, green infrastruktur menciptakan ruang hidup yang lebih nyaman dan mengurangi risiko banjir dan menurunkan suhu ekstrim di sektor pertanian. Ya. Namun refleksi ini juga menyertai tantangan besar. Keberhasilan infrastruktur bergantung pada perencanaan adaptif, dukungan kebijakan, inovasi publik, inovasi teknologi. Begitu yang bisa disampaikan. Selanjutnya terakhir mungkin Dr. Pusaka, infrastruktur, strategi approach of natural resource planning and conservation oleh Benedict. Kemudian masih Benedict, infrastruktur thinking landscape and communication Islam Press tahun 2006. Yang tadi 2022, kemudian Chan dan Chen WY 2002, meeting financial challenge facing China is Strong City program Xian Direct. Kemudian IPCC 2001, Climate Change 2001, Physical Essential Basis Intergovernmental Panel on Climate Change. Sekian yang bisa disampaikan. Di bawah dilampirkan saya link YouTube. Mudah-mudahan ada manfaat dari presentasi yang saya sampaikan di ini. Saya memahami ini menjadi manfaat bagi saya sendiri, umumnya bagi semua. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.